Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Alhamdulillah, pada maghrib ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, juga kemampuan sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat yang tertanam di dalam hati kita seterusnya ibtighu amardatillah, juga langkah kita dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi amalan makbulan sekaligus menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita semua. Ikhwati iman jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, mungkin dengan suasana yang cukup meriah. Alhamdulillah, ya, jadi semakin meningkat jamaah Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus meningkatkan kualitas kita dalam rangka menuntut ilmu ini, karena tiada lain tujuan menuntut ilmu yaitu untuk memperbaiki amal kita semuanya. Tidak terkecuali sekalipun asatid atau mubalik yang menyampaikannya pun demikian, karena ketika menyampaikan bukan sebenarnya untuk orang lain tapi untuk dirinya sendiri. Nah, selebihnya itu apabila ada yang bagus maka diambil yang bagusnya, tapi ketika ada yang jelek maka silahkan untuk menegur, mengingatkan dan saling antara satu dengan yang lainnya, karena ke surga itu tidak bisa dengan kesendirian tapi harus dengan bersama-sama. Nah baik, di kajian hari ini, malam ini, sebagaimana yang sudah diagendakan, yaitu di Ahad pertama kajian tafsir, yang insya Allah kita lanjutkan kajian tafsir ini. Kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan surat Anas, dan sekarang kita masuk ke surat Al-Falaq. Jadi kajiannya mundur dari juz 30 belakang, kemudian terus mundur ke surat-surat selanjutnya. Nah, baik, kita baca terlebih dahulu surat Al-Falaqnya. Insya Allah untuk jamaah semua surat Al-Falaq sudah hafal di dalam kepala semuanya, sudah tidak di luar lagi tapi di dalam kepala gitu. Jadi maka meskipun tidak melihat, kita baca sama-sama. Seperti biasa, saya terlebih dahulu, kemudian jamaah sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu kurang semangat kayaknya. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ulangi. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin
wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, di dalam surat Al-Falaq tentunya ada beberapa yang harus kita perhatikan dalam membacanya. Satu, di surat Al-Falaq setiap akhir ayatnya itu semuanya qalqalah. Jadi qalqalah itu mantul. Nah, huruf qalqalah itu ada 5, ba, ju, di, to, ko. Jadi bajada, to, ko. Tapi untuk 3 huruf awal bajada itu qalqalahnya ab, aj, ade. Tapi untuk 2 yang to dan ko itu berbeda suaranya. Tidak ate, tidak ake. Tapi kembali ke vokal awal. Alto, ako. Alto, ako. Nah, kemudian untuk mengucapkan huruf ko-nya itu tidak boleh manyun. Tidak boleh manyun. Karena apa? Karena barisnya difathahkan, misal. Jadi ketika semuanya barisnya fathah, setiap huruf yang barisnya fathah itu harus dibuka vokalnya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, di dalam surat Al-Falaq juga ada ikhfa yang dibaca ang oleh kita. Padahal ikhfa itu bunyinya bukan ang, tapi ikhfa itu samar. Dari 15 huruf, ikhfa itu berbeda-beda suaranya. Ada yang ang, ada yang en, ada yang en. Nah, terus urang mah ang we sadayana. Urang mah ang we. Nah, jadi untuk mengingat setiap yang ang itu ditahan. Jadi mirsya, mirsya tidak boleh mirsya, mirsya, tapi mirsya ditahan dulu 2 harokat. Itu ikhfa. Kemudian di dalam surat Al-Falaq juga ada nun bertasdid, yaitu gunah. Atau di sini bisa jadi gunah, bisa juga alif lam syamsiah. Tapi catatannya ketika kita bertemu dengan nun bertasdid harus ditahan. Seperti ayat yang keempat. Wa min syarrin. Jadi di ayat keempat itu ada 2 yang harus ditahan. 1 ikhfa, kedua nun bertasdid. Apa namanya? Anu penting manun bertasdid we. Harus ditahan. Tidak perlu mengingat namanya terlebih dahulu. Nah, ini dalam surat-surat yang pendek, Pak. Jadi surat-surat pendek ini terkadang kita melalaikan bacaannya. Rata-rata membacanya qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Benar salah? Baca seperti itu. Betul salah? Bisa disebut benar tidak? Tidak bisa. Karena bacaan seperti itu salah. Dan itu tidak tartil. Jadi tidak seperti itu. Jadi kalau surat Al-Falaq, nanti juga surat Anas, kemarin kita sudah bahas. Jadi di juz 30 ini harus betul kita perhatikan. Karena surat-surat di juz 30 ini adalah surat-surat yang sering kita baca. Apalagi kalau Bapak Ibu hafalannya sudah dari dulu. Wah, medokna oge luar biasa. Jika pungkur. Dari atas molotov pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas molotov pisan. Nah, ketika ada kesalahan dalam hafalan ini sulit untuk dibenarkan. Maka perlu diperhatikan ketika membaca surat-surat pendek. Nah, ini kita sambil berjalan saja. Jadi sedikit demi sedikit. Karena kalau dibahas secara detail tahsinnya, ayo saya ikut tahsin. Waktosna. Nah, baik, kita masuk ke surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq di sini ada 5 ayat. Nah, sebelum kita melanjutkan masuk ke tafsir, mari kita terjemahkan terlebih dahulu surat Al-Falaq-nya. Qul. Silakan ikuti. Qul. Katakanlah Muhammad. A'udzu. Aku berlindung. Birabbil falaqi. Kepada Tuhan yang memiliki subuh. Min syarri. Dari kejahatan. Ma khalaq. Yang Allah ciptakan. Wa min syarri. Dan dari kejahatan
dan dari kejahatan ghasikin ghasikin apabila telah gelap gulita apabila telah gelap gulita sebentar wa min syarri wa min syarri dan dari kejahatan ghasikin malam idza waqab telah gelap gulita wa min syarri dan dari kejahatan an-nafasati perempuan-perempuan yang meniup fil uqadi pada buhul-buhul wa min syarri dan dari kejahatan hasidin orang yang dengki idza hasada apabila dia dengki. Nah, demikian terjemah surat Al-Falaq. Nah, di dalam surat Al-Falaq para ulama itu berbeda pendapat. Jadi surat Al-Falaq itu ada yang menyebutkan surat Al-Falaq ini adalah surat Makkiyah. Ada juga yang menyebutkan surat Al-Falaq ini surat Madaniyah. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Zadul Masir, beliau menyampaikan ahaduhuma, salah satu dari dua pendapat tentang surat Al-Falaq ini madaniyatun, yaitu yang berpendapat bahwa surat Al-Falaq adalah surat Madaniyah. Nah, di dalam terjemah di sini, Pak, diturunkan di Madinah. Tapi nanti kita akan lihat pendapat yang lebih sahih berkaitan perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah itu bukan dikategorikan turun di Makkah atau turun di Madinah. Karena nanti juga ada yang ternyata turun di Makkah, turun di Madinah, tapi kategorinya berbalik. Ada juga nanti yang menyebutkan bahwa Quran itu, ayat itu disebut Madaniyah atau Makkiyah karena menerangkan tentang Madinah atau Mekah. Tapi belum tentu juga. Ada yang menerangkan tentang Mekah tapi Qurannya Madaniyah. Ada juga yang tentang Madaniyah tapi ternyata kategorinya Makkiyah. Nah, maka para ulama menetapkan bahwa menentukan Madaniyah atau Makkiyah itu diukur dari Rasul belum hijrah atau setelah hijrah. Nah, jadi yang dimaksud dengan Madaniyah menurut pendapat yang pertama bahwa surat Al-Falaq ini dikategorikan Madaniyah ketika Rasul setelah hijrah. Ketika Rasul setelah hijrah, maka dinamakanlah Madaniyah. Sebagaimana riwayat Abu Sholah dari Ibnu Abbas, wa bihi qala Qatadatu fi akharin, dan pendapat ini juga diikuti oleh Abu Qatadah dan beberapa ulama lainnya. Kemudian yang kedua Makkiyatun. Jadi ada juga yang berpendapat bahwa Al-Falaq ini kategorinya Makkiyah. Rawahu Quraibun an Ibni Abbasin. Jadi dikategorikan Makkiyah sama juga diriwayatkan atau yang disampaikan oleh Quraib dari Ibnu Abbas. Wa bihi qolal Hasanu. Pendapat ini juga dikutip oleh Al-Hasan atau Ikrimah dan Jabir. Wal awalu, tapi yang pertama, pendapat yang pertama asohu, itu lebih sahih. Nah, jadi pendapat yang pertama itu lebih sahih. Wa yadullu alaihi, lebih kuat, dan hal ini juga didukung oleh riwayat. Mana riwayatnya? Nah, ini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suhira wa huwa ma'a Aisyata. Jadi riwayat yang menguatkan bahwa surat Al-Falaq itu adalah kategori Madaniyah, di mana Rasul pernah disihir ketika beliau bersama Siti Aisyah.
fanazalat alaihil muawwidatani, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan muawwidatain, yaitu dua muawwidat. Apa yang dimaksud dengan dua muawwidat? Surat Anas dan surat Al-Falaq. Jadi dua surat ini Bu bisa menangkal sihir eta teh. Nah, harus sering membaca surat Al-Falaq. Nah, dan Anas. Nah, nanti juga ada dijelaskan dalam riwayat yang lain bahwa keutamaan surat Al-Falaq dan surat Anas itu dirutinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibaca sebelum tidur. Bahkan bukan hanya dua surat ini, tapi 3 surat terakhir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. Jadi sebelum tidur itu Rasul senantiasa membacakan surat itu, dan Rasul sebelum tidur itu berwudu dulu. Untuk apa tujuannya? Agar terhindar dari segala hal-hal yang mengganggu kita. Bukan hanya setan, bukan hanya orang, tapi makhluk-makhluk yang lain pun, itu pun kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan ketika kita tidur tidak tahu apa yang akan datang kepada kita dan apa yang akan menghampiri kita. Dan nanti juga maknanya itu begitu luar biasa. Kenapa kita meminta atau membaca merutinkan harus sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas, karena ketika kita tidur itu dalam keadaan malam, dan di waktu malam itulah setan-setan itu keluar. Jadi setan-setan keluar, nuju bobo wae ngagoda ka urang gitu teh. Makanya nanti kalau ada yang mimpi, naon namina teh, mimpi tidak baik gitu kan, ada larangan dari Rasul tidak boleh diceritakan. Yang tidak baik mah, ieu masuk di dongeng, di lamun goreng-goreng gitu. Abi cenah pendak jeung si eta, tuh nya nu kitu teh nu tidak baik gitu kan. Ari pendak jeung si eta mah sanes tidak baik atuh eta mah gitu. Musibah. Nah, oke gitu kan. Jadi hal-hal yang tidak baik itu yang memang menurut kita itu adalah sesuatu yang jelek gitu. Jadi ketika mimpi-mimpi seperti itu, nah itu kita hilangkan untuk diceritakan. Nah, agar menangkal hal itu, nah caranya membaca 3 surat terakhir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. Prakteknya bagaimana? Prakteknya yaitu kita sambil mengangkat tangan. Jadi sambil mengangkat tangan, merapatkan kedua tangan, kemudian membacakan 3 surat terakhir itu 3 kali. Nah, caranya baik yang surat Al-Ikhlas dulu 3 kali, kemudian ditiupkan, silahkan, mangga. Kemudian 1 surat lagi, dan 1 surat lagi 3 kali. Atau mau langsung membacakan secara sekaligus 3 kali semuanya, berarti 8 kalian. Nah, kemudian kita tiupkan ke tangan kita, lalu usapkan ke seluruh tubuh. Nah, usapkan ke seluruh tubuh yang memang kita dapat anggota tubuhnya. Jadi hari anu teu kenging mah teu kada dipaksakeun. Jadi bagian-bagian tubuh yang kita dapat. Anu teu kenging mah teu kada dipaksakeun. Upami pangusapkeun kumaha? Pangusapkeun ada ibu nyalira kan contohna oge Rasul juga begitu. Nah, jadi untuk hal ini perlu. Jadi kalau ibu-ibu nanti dan bapak-bapak agar menghindari sihir-sihir, silahkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan 2 surat yang menjadi obat penawar bagi siapapun agar terhindar dari sihir. Nah, di dalam surat Al-Falaq ini terdapat asbabun nuzul yang lebih jelas. Tadi sudah sedikit dibahas bahwa Allah menurunkan surat Al-Falaq dan surat Anas ini dikarenakan Rasul disihir. Hadisnya hanya sedikit tadi disampaikan. Nah, mari kita lihat di dalam makalah asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya Al-Quran. Tapi saya lebih enak menerjemahkan bukan sebab-sebab, Pak. Bukan sebab-sebab turunnya Al-Quran, tapi sebab yang menyertai turunnya Al-Quran. Apa bedanya? Karena nanti pemahamannya begini. Tidak semua ayat itu ada asbabun nuzulnya. Kalau dipahami sebab-sebab turunnya Al-Quran,
Berarti alasan Al-Quran diturunkan itu karena ada sebab. Kalau tidak ada sebab, turun mual. Nah, jadi saya lebih tepat menerjemahkan asbabun nuzul itu adalah satu kejadian yang menyertai turunnya Al-Quran. Gitu. Jadi nanti ada kejadian ataupun tidak, ya Allah mah pasti menurunkan gitu. Allah pasti menurunkan ayat-ayatnya. Nah, ketika ada kejadian itu, nah itu mah yang menyertai turunnya ayat Al-Quran. Nah, makanya para ulama menyebutkan asbabun nuzul. Mari kita lihat bagaimana para ulama menyampaikan kejadian di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Falaq ini. Dan ternyata selevel Rasul pun kasihir, Pak. Itu selevel Rasul. Apalagi kita yang hanya manusia biasa. Dari segi kualitas ibadah pun tidak lebih dan biasa-biasa saja. Dan mungkin saja kita pun akan terkena sihirnya. Tapi memang kejadiannya sangat berbeda dengan Rasulullah SAW. Di dalam asbabun nuzul ini Rasulullah SAW sampai didatangi malaikat dan langsung diketahui apa yang menjadi penyebab Rasul itu menjadi sakit karena disihir, bendanya seperti apa, disimpan di mana, gitu diketahui. Tapi itu mah melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus para malaikat. Ari urang ayeuna kumaha cara mengetahuinya? Ketika aya nu nyihir. Gitu. Buah ninggal rambut urang na oge horeamun gitu batur ge gitu. Oh, cenah ya mah teu payu nyihir oge gitu. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, untuk kita sepertinya kita akan terbatas untuk mengetahui benda-benda yang memang disumputkan sebagai benda itu untuk menyihir kita. Nah, makanya kejadian ini harus kita antisipasi jauh-jauh hari dengan cara membiasakan membaca surat Anas dan surat Al-Falaq. Nah, minimalnya sebelum tidur, Bu. Karena itulah merupakan ruqyah pribadi. Jadi sebetulnya untuk ngaruqyah teu kedah riweuh-riweuh ku batur. Jadi ruqyah mah tos punya lira. Dan kalau ingin juga terhindar dari sihir, bukan hanya membaca itu, dan kita pun harus dekat dengan Allah. Intinya jangan sampai meninggalkan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Ayeuna terus maca surat Al-Falaq dan Anas, tapi sholat tara. Terhindar dari sihir mual. Mual, benar we anger gitu kan. Ayo kita nyalakeun ka Allah. Mana cenah yang terjadi cinta. Ternyata kita yang salah. Nah, baik kita lihat asbabun nuzulnya. Fadzakaro ahlu tafsiri fi nuzulihima. Ahli tafsir menyebutkan tentang turunnya surat Al-Mu'awwidhatain, yaitu Al-Falaq dan Anas. Asbabun nuzul terjadinya turun surat ini ana gulaman minal Yahudi, karena seorang anak muda Yahudi yakhdimu Rasulullah yang bekerja sebagai pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Falam yazal bihil yahudu hatta akhadha musatatu roksi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan anak muda Yahudi itu yang bekerja di rumah Rasul sebagai pelayan Rasul ternyata selalu digoda oleh orang-orang Yahudi yang lain untuk mengambil benda dari bagian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu untuk mengambil sisir rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa iddata asnanin min mustihi, dan juga beberapa helai rambut dari sisir tersebut tuh. Jadi benda-benda yang kita miliki, yang kita pakai itu bisa jadi bahan jadi bahan untuk dijadikan alat sihir. Dan ini terjadi kepada Rasul. Jadi si anak muda Yahudi itu kan kerja di rumah Rasul, Bu, gitu. Tapi ternyata dia tidak amanah. Terus jadi digoda gitu ke orang-orang Yahudi yang di luar. Sok we panyanake naon lah bagian dina Rasul. Ternyata ya sisir dan termasuk rambutnya. Maka diambillah sisir itu. Kemudian oleh pemuda itu fa'atohal Yahuda fasaharuhu fiha. Kemudian ia memberikannya kepada orang Yahudi dan mereka menyihir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan benda-benda tersebut.
Wa kana alladzi tawalla dzalika Labid bin Aqsamal Yahudiyu. Orang yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut ternyata namanya adalah Labid bin Aqsam. Tah, emut-emut. Saha namina? Labid bin Aqsam. Jadi Labid bin Aqsam ini pelayan Rasul, orang Yahudi, bekerja di Rasul, tapi ternyata tidak amanah gitu. Yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sakit nanti karena disihir. Summa dasa fi bi'ri Labi Zuraikin. Kemudian ia menyembunyikan benda-benda tersebut dari sebuah sumur milik Bani Zuraik. Laha bi'ru Dirwan, dan sumur itu dinamakan dengan Bir Dirwan. Nah itu, jadi sumur nate Bir Dirwan, sumur yang dimiliki oleh Bani Zuraik. Setelah kejadian itu, diambillah sisi Rasul dan beberapa helai rambut Rasul, kemudian dipakai alat untuk menyihir Rasul. Maka disimpan di sumur itu. Ketika sumur itu baru digali, ditindihkan ke batu, disimpan di dasarnya, maka terjadilah efek famarido Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jatuh sakit. Rasulullah jatuh sakit. Wantasaro sa'ru ra'sihi, rambutnya menjadi kusut. Efek nate. Wa kana yara annahu ya'ti nisa wa ma ya'tihina, dan beliau merasa seolah-olah melakukan hubungan intim dengan wanita. Sampai dahsyatna gitu nya. Efek sihir duikeun geus siga kitu gitu. Jagoan. Eta teh Rasul gitu kan. Itu selevel Rasul gitu kan. Jadi sampai Rasul juga seolah-olah gitu kan. Jadi aya ngimpi naon gitu kan. Jadi sampai seolah-olah Rasul itu pernah berhubungan dengan wanita. Padahal tidak demikian. Rasul tidak pernah. Wa yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai'a. Beliau juga digambarkan melakukan sesuatu padahal tidak melakukannya. Nah, mungkin kemarin kasusnya seperti yang disampaikan oleh Pak Guru gitu kan. Dari saudaranya bahwa dia melakukan hal yang di luar kesadaran anak. Apakah memang itu efek sihir? Mungkin bisa jadi. Penangkalna kumaha? Tah tos aya penangkalna mah 2 surat. Kalau dia mau membacanya. Da anger ayeuna datang ke orang pintar gitu kan. Untuk menghilangkan hal-hal yang seperti itu, datang ke orang pintar. Kenapa disebut orang pintar? Karena yang datangnya jadi datang ke orang pintar gitu kan, ke ustad di ruqyah gitu kan. Tuh sadikan cenah ngajago ke ruqyah gitu. Di mana di Alhamin Bumina gitu. Ku simpuring mau di ruqyah Pak gitu. Teuleumkeun adreum. Karena ternyata efeknya juga bukan hasil dari ustadznya nanti. Karena efeknya itu bisa mengeluarkan sihir-sihir yang seperti itu, pengganggu-pengganggu itu adalah dirinya sendiri. Ayeuna ka mana-mana ku ustad didoakeun. Dijampe-jampe bahkan diburak gitu kan. Ku cai jampe. Tapi pas setelah diburak itu teu salat. Apakah akan hilang sihirnya? Tidak akan. Teu dibaca surat Anas jeung Al-Falaq oge akan sihir? Tidak. Jadi tetap yang akan bisa menghilangkan itu adalah tergantung kepada kita sendiri. Kemudian keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai seperti ini kejadiannya. Jadi keadaannya begitu dahsyatnya gitu. Sihir teh ka Rasul. Jadi Rasulullah sampai seperti ini kejadiannya. Wa ma yaf'alahu, tapi padahal Rasul tidak pernah melakukan hal itu. Fa bainama huwa dzata yaumin naimun atahu malakani. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidur, datanglah 2 malaikat kepadanya. Kemudian malaikat itu faqa ada ahaduhuma inda rasihi, yang satu duduk di atas kepalanya, di pinggir di sisi kepalanya, wal akharu inda rijlaihi, dan yang satu lagi di kakinya. Kemudian malaikat itu berbincang-bincang. Nah, malaikat ngobrol. Kenapa bisa menginformasikan seperti ini? Dari Rasul dia mah. Dan ini tidak akan terjadi kepada kita, Pak. Ulah ngarepkeun urang menang sihir datang malaikat. Pas urang ngobrol teh malaikat keur ngobrol gitu kan. Moal, ini mah hanya datang kepada Rasul.
Atau upamanya jalmi anu nyarios cenah datang malaikat cenah ka abdi. Jadi itu tuh nguburna mantap dipercaya eta mah gitu. Karena yang didatangi oleh malaikat itu ya Rasulullah. Ini melalui wahyu gitu. Sampai diketahui di mana benda anu dijadikan tempat sihirna Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi malaikat yang satu ada di kepala Rasul, di pinggir, kemudian yang satu lagi di bagian kakinya. Kemudian dua malaikat itu berbincang-bincang. Faqala ahaduhuma lil akhor. Nah, ma balur rajuli. Apa yang terjadi pada orang ini? Kemudian malaikat yang satunya lagi, dia telah disihir. Dia telah sakit. Wa qala matu. Kemudian malaikat yang satu lagi bertanya lagi, yang ada di kepala bertanya kepada malaikat yang ada di kaki, apa yang menyebabkan ia sakit? Qala suhiru, ia disihir. Kemudian malaikat bertanya lagi, waman saharohu, siapa yang menyihirnya? Dan malaikat yang ada di kaki itu menjawab, Labid ibnu Aqsoma, yang menyihirnya itu adalah Labid bin Aqsom. Qala, kemudian malaikat yang satunya lagi bertanya, wabima tobbahu, dengan apa dia menyihirnya? Kemudian malaikat yang satunya lagi menjawab, bimustin wa musyatotin, dengan sisir dan rambut. Kemudian malaikat bertanya lagi, wa aina huwa, di mana itu disimpan? Faqala fi khuffi tol'atin tahta ra'ufatin fi bi'ri dirwan. Malaikat yang ada di kaki menjawab, yang dimaksud atau di tempat disimpan di dalam kulit batang pohon yang berada di bawah batu yang disebut ra'ufah. Jadi kulit korma, Pak, kulit korma itu nu dijantankeun bungkusna. Nah, kumargi urang mah di dieu mah teu aya korma naon? Apapun itu gitu kan. Jadi apapun itu dibungkus. Jadi gitu, dibungkus, sisir rambutna dibungkus di talian. Dibeungkeut. Jadi disampaikan oleh malaikat, diberitahu bahwa ada di sumur gitu kan. Di dasar sumur. Yang dimaksud dengan aljuf adalah kulit batang pohon. Dan ra'ufah adalah batu yang ditinggalkan di dasar sumur ketika sumur tersebut digali niatnya. Jadi apa we aya sumur nurek digali teh gitu. Kemudian dijadikan kesempatan, lalu menyimpanlah barang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan dibungkus pelepah atau apapun itu kulit kurma. Nah, maka faida aradu tanqiyatal bi'ri jalasal munaki alaiha. Ketika mereka ingin membersihkan sumur itu, orang yang bertugas membersihkannya duduk di atas sumur. Fantabaha Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bangun dan berkata, "Ya Aisyah, ama sa'arti annallaha akhbaroni bidai." Wahai Aisyah, tidakkah kamu tahu bahwa Allah telah mengabarkan kepadaku tentang penyakitku? Duh, jadi Rasul mah dibimbing dengan wahyu. Jadi datangnya malaikat itu adalah merupakan utusan Allah, sehingga Rasulullah SAW mengetahui apa yang menyebabkan Rasul itu sakit. Sampai efeknya itu begitu dahsyat, rambutnya jadi kusut. Kemudian juga seolah-olah pernah berhubungan dengan seorang wanita. Bahkan juga pernah melakukan sesuatu hal yang di luar kesadaran Rasul. Kan begitu hebat berarti eta teh. Sihir nate efek nate gitu kan. Sihir itu. Nah, maka datanglah malaikat untuk menyampaikan, memberitahukan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka setelah Rasul diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang penyakitnya itu sebabnya apa? Summa ba'asa Aliyan wa Zubair wa Amar ibn Yasirin fanazahu ma'atil kalbiri. Maka Rasul mengutus Ali, Zubair, Amar bin Yasir. Untuk apa? Untuk menguras air sumur tersebut.
Summa rafa'u sokhrota, lalu mereka mengangkat batu itu, wa akhrajul jufa, dan mengeluarkan kulit batang pohon. Kapendak. Gitu. Akhirnya, ayeuna kumaha? Upami kejadian-kejadian di TV yang sekarang. Di TV, di Ruqyah. Kemudian ditemukan barangnya. Kalau memang ternyata betul, ya berarti alhamdulillah gitu. Itu bisa kita hilangkan dan kita bakar gitu. Tapi kalau ternyata karena kita keterbatasan dan tidak tahu benda-benda yang berefek kepada kita itu ternyata memang disihir oleh orang lain, maka tiada lain cara untuk membentengi sihir itu adalah dengan membaca 2 surat ini. Kunyalira we sok kira. Itu akan aman. Jadi terkadang yang dibacakan ke batur. Jadi baca oleh sendiri. Silahkan baca. Khususnya ketika sebelum tidur. Jadi sampai dijadikan kebiasaan. Wa idza fihi musatatu ra'sihi. Kemudian di dalamnya terdapat sisir rambutku, kata rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asnanu mustiti, dan beberapa gigi sisir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza watarun makudun fihi ihda asrota uqdatan. Nah, di sini yang menjadi pelajaran untuk kita bahwa dan di dalamnya juga terdapat tali yang terikat ihda asrota uqdatan dengan 11 ikatan. Magruzotan bil ibroh, yang ditusuk dengan jarum. Jadi benernya gitu. Urang oge nepikeun kaya semua. Seperti itu mungkin. Jadi cara-cara nate siga gitu kan. Dibungkus gitu. Kemudian dijampe-jampe harupat. Gerak gede lebat. Lalu ditusuklah. Tes. Dan di sini digambarkan bahwa ternyata ada 11 ikatan. Kemudian di sana juga ditusuk oleh jarum. Fa anzalallahu ta'ala muawwidatain. Maka Allah menurunkan 2 surat muawwidatain, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Faja'ala kullama qara'a ayatan intahalat uqdatun. Dan setiap kali aku membaca 1 ayat, 1 ikatan pun terlepas. Tuh. Jadi siapa yang membacanya? Rasul sendiri. Jadi tidak dibacakan untuk orang lain. Jadi kitalah yang membacakannya. Setiap ayatnya itu bisa membuka ikatan-ikatan sihir itu. Jadi silahkan sok. Rajinkan kita membaca itu. Pamibobote tong langsung gebluk gitu kan. Tolong wirid dulu gitu kan, zikir dulu, karena ada kebaikan-kebaikan sebelum tidur. Yang terkadang kita anggap tidur itu adalah hal yang biasa. Oh, ternyata tidak. Ketika kita melakukan semua itu sesuai dengan anjuran Rasul, maka tidur dan bangun tidur pun itu bisa menjadi pahala. Bisa menjadi pahala. Makanya silakan. Minimal aku doa sebelum tidur, tong kaliwat itu mah. Ya doa sebelum tidur oke hilap gitu kan. Doana kumaha? Bismika Allahumma amutu wahya. Atuh eta mah doa. Eta mah doa budak TK tuh. Gentos ayeuna mah rada meningkat. Itu, we teu kapungkur dikeun ka ayeuna teu meningkat. Anu mana doana? Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa jatu dhahri ilaika rabbatan wa rahbatan la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta. Tuh mung sakitu doana oge. Atau banyak bismika amutu wahya we hukum. Gitu, tapi tasawiyos ari apana eta mah. Nah, gitu. Nah, jadi minimal eta. Nah, kalau kita mampu sudah maca 3 surat mah teu sah atuh Pak. 8 kali Al-Ikhlas 3, Al-Falaq 3, Anas 3. Kemudian tiupkan. Lalu usapkan seluruh anggota tubuh yang sampai oleh kita untuk diusapkannya. Ari anu teu keng mah teu kana maksakeun.
Gitu. Di situ bobo. Da penasaran gitu bebas. Jadi yang memang kita sampai gitu. Jadi yang kita sampai. Setelah itu baru silakan tidur. Sebetulnya banyak amalan-amalan sebelum tidur. Baca surat Al-Mulk, ayat kursi, waser, atau minimal orang teh teu tiasa sadayana sebagian. Ulah dugikeun kan teu sadayana. Nah, minimal itu. Jadi doa sebelum tidurnya tos pasti. Kemudian zikirnya itu yang harus kita juga minimal 3 surat itu. Agar terbebas dari sihir-sihir. Jadi mual gitu kan. Insya Allah kita tidak akan terkena oleh sihir. Karena inilah 2 ayat yang 2 surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai obat untuk kita semua, dan itulah yang disebut dengan ruqyah pribadi atau ruqyah mandiri. Nah, kemudian kita lanjutkan wa wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW merasa ringan. Khifatan hinan halatil uqdatul akhiratu. Ketika ikatan terakhir itu lepas. Tidak sabar gitu kan. Jadi ketika semuanya terlepas, ikatan sihir itu ternyata terasa ringan. Wa ja'ala Jibrilu alaihi salam. Lalu Jibril berkata yaqulu. Bismillahi, dengan nama Allah, urkika min kulli syai'in yu'dzika, aku menyembuhkanmu dari segala sesuatu yang menyakitimu. Wa min hasidin wa ainin, dan dari hasad dan mata jahat. Nah, jadi kebanyakan efek yang terjadi itu dari penyakit ain. Jadi penyakit mata. Apa penyakit mata? Sanes belekan. Penyakit mata itu efeknya dari orang lain. Ketika orang lain melihat kita, timbul di dalam hatinya hasud, sesuatu yang jelek, dan menginginkan sesuatu hal kecelakaan terhadap diri kita, itu ain. Makanya punten untuk anak-anak nih, anak kita jangan mudah untuk diupload Pak, diposting. Kayaknya mudah diupload dan diposting. Kan doa anak itu ketika lahir kan doa nage min ainin lama. Dijauhkan dari segala penyakit. Padahal kalimatnya ain itu artinya mata. Tapi kenapa disebutkan penyakit? Ternyata sumber dari segala hal penyakit itu awalnya di mata heula. Ketika kita mengupload murang kali foto nuju amang, nuju motah-motah, belum tentu semua orang itu suka melihat anak kita. Aya oge mungkin anu teresep. Nah, disitulah yang menjadi kejelekan teh gitu. Itu yang disebut dengan penyakit ain eta. Jadi hati-hati. Ya was, jadi tong naon teh gampil ngupload gitu kan. Gampil ngupload murang kali, tos we murang kali mah gitu. Termasuk ibu bapak juga sama. Jadi ketika mengupload juga hati-hati gitu. Jadi jangan sampai membuat orang lain itu menjadi iri gitu. Karena efeknya nanti jadi penyakit ain. Wallahu yasfika, dan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkanmu. Faqulu Rasulullah faqulu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Allah afala nakhudhu khabitha fanaktuluhu. Mengapa kita tidak menangkap orang jahat itu dan membunuhnya? Tuh para sahabat kenapa? Ieu tos apaleun anu nyihirna teh Labi gitu. Bin Aso. Langsung para sahabat mah urang tewak we gitu. Urang kasumurkeun gitu. Gitu, Bro. Jadi ka Rasul teh. Jadi hebatna naonna para sahabat gitu ketika tahu bahwa yang melakukan itu adalah orang Yahudi, dan orangnya pun tahu gitu. Jadi langsung para sahabat jika gitu. Tapi apa jawaban Rasul? Faqala amma ana faqada syafanillah gitu. Aku telah disembuhkan oleh Allah. Wa akrahu an utsira ala nasi saron. Dan aku tidak ingin menimbulkan keburukan bagi orang lain. Tuh bageuna Rasul. Padahal sudah tahu pelakunya siapa. Lamun orang kumaha? Kan gitu.
Urang teh gering wae, buuk teh kusut jeung kusut we gitu. Anas nyalakeun batur buuk kusut tadi sihir padahal tara ibak. Gitu, riwet we gitu kan. Nah, ternyata ketemu qadarullah aya nu nyihir. Si itu nu nyihirna teh, cing urang rek kumaha. Ketangan we gitu kan. Nah, tapi Rasul begitu luar biasa. Rasul, aku tidak mau menimbulkan keburukan terhadap orang lain, padahal orang Yahudi, Pak, gitu. Dan orang Yahudi, tapi begitu luar biasanya Rasul. Waqad, Nah, jadi tidak mau Rasul membuat keburukan. Waqad akhrajal Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim fi sahihain dalam kitabnya. Min hadithi Aisyata, dari hadis Aisyah. Hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis tentang peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir. Wa qad bayyana makna a'udzubi fi awali kitabina. Nah, kita eta mah kalimat anu salajengna kakopi eta mah gitu, Pak. Jadi hartosna wa qad bayyana, kami telah menjelaskan makna a'udzu, kalimat a'udzu itu fi awali kitabina, di awal kitab kami gitu. Jadi pembahasan a'udzu sudah dibahas oleh Ibnul Jauzi di awal-awal kitabnya gitu. Nah, eta mah atas. Nah itu Pak. Jadi ini asbabun nuzul. Tuh, ieu teh namanya asbabun nuzul. Bungkul ieu teh. Gitu. Baca tamat ya. Belum penjelasan kata. Nah, dikarenakan sudah adzan, jadi saya mah tidak akan korupsi. Moal ngalakungan, moal ngirangan, tos sakitu. Nah, jadi insya Allah nanti kita akan lanjutkan, masih di bahasan surat Al-Falaq belum selesai. Baru sampai ke asbabun nuzul. Nah, nanti berarti tos katawisnya jamaahna lebih dari 15, biasanya sok ngaprintnya 15 kopian Pak gitu Bu. Nah, hari sekarang mah sepertinya 25 atau 30 insya Allah nanti di kopi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan terima kasih. Cukup sekian. Mudah-mudahan itu tadi kan singkat aja lah. Falak, Binas, Al-Ikhlas, Al-Fatihah. Biasanya suka ditambah dengan surat kursi ayat kursi besar. Itu gimana? ya, silahkan karena zikir-zikir sebelum tidur itu banyak. Jadi zikir sebelum tidur itu sebetulnya banyak. Hanya saja kalau kita mengamalkan semuanya dikhawatirkan kita tidak mampu. Kalau mampu ya alhamdulillah mangga. Al-Mulk so. Silahkan. Bisa tajam bawa teh. Al-Mulk. Oh. Kan jauh aduh geningan. Nah, kan dulu gitu. Nah, ketika ternyata banyak, nah minimal anu sedikit lah. Nah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas itu gitu. Coba kita rutinkan dulu, termasuk wudunya. Termasuk wudunya. So, selama ini kita wudunya kumaha gitu kan? Apakah sebelum tidur itu wudu heula atau jangan langsung duksak wae? Atau langsung duksak atau tengah doa-doa aja. Nah, jadi minimal amalan itulah anu ringan heula. Nah, setelah itu terbiasa, dawam baru meningkat. Membaca zikir yang lain, tambah atuh Al-Mulk kena sebelum bobo gitu. Ieu mah acan tamat Al-Mulk geus beureum. Gitu, atanapi nambah oge muka tos ese beuntak gitu kan. Nah, jadi minimal yang itunya. Jadi Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali. Kemudian tiupkan. Lalu kita usapkan ke seluruh anggota semuanya. Mudah-mudahan itu akan menjadi penolong kita. Allah Subhanahu wa taala menjaga kita ketika kita tidur, dijauhkan dari godaan setan, dijauhkan dari kejahatan orang, dan dijauhkan dari kejahatan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Nah, itu nanti penjelasannya selanjutnya, yaitu dari penjelasan kata. Adabnya dengan duduk atau dengan berbaring? Ya, duduk terlebih dahulu. Nah, jadi duduk dulu. Termasuk nanti punten. Adab doa sebelum tidur, ibu bapak, adabnya itu kalau membaca doa pas mau tidur, berarti pas dibaca ke doa eta teh tidur. Teu kayak ngobrol deui. Komo bacaan yang tadi terakhir yang panjang,
Allahumma aslamtu nafsi. Itu merupakan ungkapan perpisahan kita dengan Allah. Jadi doa itu merupakan doa penutup kita. Doa penutup. Jadi kalau sudah membaca doa itu berarti atos kurang teh lamun Noel. Jadi lamun Noel doana beda deui. Mantak sata acan doa eta teh bisi Noel gitu. Nah itu. Jadi kalau membaca doa sebelum tidur itu berarti sudah gitu. Itu nutup dah. Noel. Ada madami heula gitu kan. Itu bari baca doa bobo ya gitu. Tawaka cenah tawaka mah. Eta kode. Oke, nah itulah itu pembahasannya beda lagi ya. Jadi tolong. Terima kasih. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Aku lu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.